Oh, kurang baik. oke, terus? Ya sudah. Ya masih mata ngomong mah. Ya wis ini deh Mas. Ini oke, ini. Oke, Mas Semar. Sampai kan tadi aku lihat kan meluruskan. Ya. Gini. Ya, meskipun aku tahu burung sampean gak lurus, ya. Allah. Aku tahu sampean meluruskan. Jadi diurut. Ya. Aku tahu ini berat. 137, tapi sarungnya cukup. Nah. Jadi gimana, Mas? Ya, gimana ya? Biar nggak gimana-gimana itu loh. Oke. Kawan-kawan ya, ini kita perlu informasikan ya. Kemudian kemarin itu beberapa hari lalu memang Mas Semar itu atau Mas Adit itu ke tempatku. Kemudian Yun itu kan kita infus, tapi kalau ibunya beda harus operasi. Nah, jadi memang Mas Adit atau Mas Semar ini memang saya tahu, saya respect sama beliau karena beliau pada waktu ada musibah yang salah satunya ada di Gresik ya Pak ya, Gresik. Sampun, Pi. Ya. Ini mawon, pun. Itu di beberapa tempat itu beliau itu memang sumbangsinya luar biasa. Ini bukan prank ini, nggak ada ujung. Ya. Jadi ya sebenarnya saya kembali lagi sebetulnya. Kita dulu itu teman kawan-kawannya Sobat Ngarit itu apa sih sebenarnya sih spiritnya? Tahu saya, yang disampaikan Mas Yunus tahu saya dulu itu kan spirit kita kan spirit kekeluargaan, persahabatan, bisa ketemu satu sama lain di kota kok di luar kota, di luar negeri, saling silaturahmi, saling bantu membantu. Kemudian ada yang kesusahan kita bantu, kemudian mencari saudara baru. Kan sebenarnya organisasi itu banyak. Ya. Itu banyak. Kita juga ada Ferrari Owner Club Indonesia. Orang Ferrari dikumpulkan. Ada Harley Davidson Club Indonesia. Ya. Kemudian juga ada Junior Chambers Internasional. Ada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ya. Ini kan kita Sobat Ngarit. Sudah waktunya Sobat Ngarit untuk kita kembalikan ke marwahnya. Apa itu marwahnya Sobat Ngarit? Marwahnya Sobat Ngarit setahu saya itu adalah bagaimana kita yang dari daerah-daerah itu memang bisa untuk saling bersahabat, baik itu di luar negeri atau di luar pulau atau di luar kota. Sehingga spiritnya kita adalah spirit saling bantu-membantu, gotong royong. Ini bukan permasalahan siapa yang menjadi ketua atau pemimpinnya. Tapi ini kembali lagi kita berbicara tentang bagaimana kemudian bisa bermanfaat bagi satu sama lain. Mungkin kawan-kawan Sobat Ngarit, ini aku serius Rek, jangan ujung-ujung. Ya, ini serius. Mungkin ya. Saya Mas Semar ya. Ketika saya di Afsek Bandara ketemu Sobat Ngarit. Ya ternyata afseknya itu Sobat Ngarit. Hanya perlu waktu kita itu cuma 5 detik, 10 detik, akhirnya saya akrab. Ya. Saya punya teman TNI sama Polri. Hanya perlu waktu 10 detik ketika beliau ngomong Sobat Ngarit, kita langsung akrab. Ya. Bahkan ada beberapa kawan itu yang mobilnya mogok, yang dia pakai Sobat Ngarit. Hanya perlu waktu kurang dari 1 jam,
beliau sudah dibantu. Ya. Kalau Kemarin yang hilang itu, izin. yang hilang cuma 2 jam. Ya, habis ini gantian sama Mas Umar. Kita ganti-gantian ya. Ini ada yang ngomong di sini kampanye. Mohon maaf, teman-teman harus dikonfirmasi. Saya ketemu sama Mas Iyun itu setelah saya terpilih jadi anggota DPR RI. Ini perlu digarisbawahi. Jadi kemudian ini tidak ada asas untuk berbicara mengenai politik-politik praktis. Sobat Ngarit adalah kawan-kawan dari luar daerah yang mungkin sama-sama perantau, sama-sama kawan-kawan yang mungkin jadi abdi negara, kawan-kawan yang mungkin sama-sama berjualan pecel lele, sama-sama kawan-kawan yang mungkin bertani di luar negeri, sama-sama teman-teman juga ada beberapa kawanku di DPR kota provinsi yang sama-sama jadi sobat ngarit. Akhirnya dengan waktu yang sangat cepat kita bisa akrab, seperti halnya lagu yang bisa kemudian menyatukan kita di dalam konser. Ya, ini adalah organisasi atau keluarga yang bisa menyatukan kita dimanapun kita berada. Nah, coba Mas Semar, ini aku pengen serius, Mas. Aku gak guyonan. Aku biasa serius, cuma aku biasa guyon, cuma aku minta serius. Jadi kan kawan-kawan juga harus kembali lagi ke marwahnya sobat ngarit. Kemudian ada kawan-kawan yang mohon maaf, misal menjodohkan Mas Iyun dengan siapapun itu, mau dijodohkan dengan Tata, dijodohkan dengan Gung Ayu, dijodohkan dengan Fauzana. Oke, nggak masalah, namanya orang, kita bersahabat, kita berkawan, kita bersilaturahmi. Kadang-kadang bumbu-bumbu cinta itu pasti ada ya Mas Semar ya. Bumbu-bumbu cinta pasti ada. Artinya anak-anak menjodoh-jodohkan itu ya nggak salah. Nggak salah. Karena kan mungkin kepingin Mas Iyun itu supaya kemudian dekat sama siapa. Ada Mbak Dewi Persik, ada Mas Uya Kuya, ada Mas Irfan Hakim, ada juga Mas Feral Bramasta. Semuanya. Ya kawan-kawan banyak yang sobat-sobat ngarit. Ada Mas Raffi Ahmad. Kan sebenarnya kan kalau bisa kita berbicara, marwah sobat ngarit itu adalah kawan-kawan dari desa, kawan-kawan dari daerah yang sama-sama merantau, sama-sama kawan-kawan ini mencari penghasilan di luar, kawan-kawan yang mencari kawan, sahabat, dikumpulkan oleh sobat ngarit. Masalah percintaan, masalah musik, masalah organisasi keuangan itu nomor sekian. Yang penting kita saling membantu-membantu, kita tetap solid. Mungkin oke, sobat ngarit katakanlah ada orang yang mengatakan sobat ngarit menurun, silahkan nggak apa-apa. Yang memang kemudian cuma FOMO, silahkan. Kita tidak pernah ada yang namanya kita untuk mempersilahkan orang untuk pergi atau datang. Kita pintu tetap terbuka. Yang gabung tetap ayo. Saya pun sobat ngarit, menteri-menteri pun mengakui itu, sobat ngarit itu luar biasa. Saya pikir kita kembalikan seperti yang Mas Semar sampaikan itu sama Mas Iyun, bahwa sobat ngarit mari kita kembalikan ke ajang silaturahmi. Sobat ngarit kita kembalikan ke ajang kita saling support satu sama lain. Masalah percintaan, masalah event, masalah apapun itu adalah bumbu-bumbu lainnya. Coba dilanjutkan Mas Adit, Mas Semar. Silahkan. Ini sobat ngarit, ya inilah sobat ngarit. Sudah berasa di semua keluarga daerah. Contoh kecil aja hari ini, ada yang namanya Putra itu dari sini ingin bertunduk ke Riau. Kita langsung hubungkan ke Riau dan dibantu untuk ke mudik ke Morotuone, kata bawa anak kecil, dan itulah manfaat sobat ngarit, sosial. Ya. Ya, kalau masalah hatinya Mas Iyun itu pribadinya kayaknya. Ya. Jadi kan kedepannya itu kalaupun kemudian kawan-kawan misal dari sobat ngarit Nusantara yang berasal dari Sumatera, yang berasal dari Kalimantan, berasal dari Papua, berasal dari Nusa Tenggara, berasal dari Jawa, apa yang bisa Mas Iyun bantu, Mas Semar bantu,
saya bantu, kita bantu. Mengenai proses permasalahan perusahaan, proses hukum, proses katakanlah bencana alam, kita ada hadir di situ. Bukan Tom Liwafa, bukan Mas Yun, bukan Mas Semar, bukan. Tapi Sobat Ngarit semuanya. Ini silakan di-record ini, silakan. Artinya marwah Sobat Ngarit pada awalnya itu adalah bagaimana asas kita gotong royong satu sama lain, kita orang-orang desa, orang-orang daerah, ya, orang-orang yang kerjanya tukang, orang-orang yang kerjanya itu jualan, orang-orang UMKM, orang-orang peternak, orang-orang yang memang di situ adalah petani, orang-orang yang merantau, itu yang kita jadi satu. Kemudian oke, kita nggak memungkiri, ya. Dulu Mas Yun juga ada juga kemudian dulu peristiwa dengan Fauzana, kemudian ada dengan Bung Ayu, ada kemudian dengan Tata. Kita hormati semuanya. Kita hormati semuanya. Itu mekanisme proses, ya. Tapi spirit kita jangan sampai berganti. Bahwa spirit kita adalah spirit gotong royong satu sama lain. Bahkan ya mungkin saya mengenai saya, Mas Semar, semuanya ada dulu juga, ada juga Pak Edi, ada Haji Muksin, ada juga di situ ada Mas Bayu, semuanya, semua yang membuat kebaikan, ya Mbak Dewi Persik, Mas Uya Kuya, Mas Raffi Ahmad, semua yang bikin kebaikan, kita apresiasi, ya, kita apresiasi. Kalau ngomong yang salah siapa? Gak ada yang salah, bos. Kalau ada yang ngomong Sobat Ngarit redup, ya nggak apa-apa. Kalau misal kita, memang kita nggak pernah menyatakan kita bersinar kok. Kita kan nggak pernah menyatakan bahwa kita bersinar. Jadi kalau misal kemudian sekarang ini Sobat Ngarit yang berkumpul itu adalah orang-orang tertentu, ya memang kita lebih menghargai quality over quantity. Artinya apa? Kita lebih menghargai kawan-kawan yang bertahan Sobat Ngarit sekarang itu untuk long lasting. Maka ketika kemudian teman-teman Sobat Ngarit yang ada di luar kota ketemu saya, silakan ngajak ngomong saya, silakan minta tolong Mas Semar. Misal katakanlah Mas Semar, sampai kan di rumah ada apa Mas Semar, pengobatan ya Mas Semar ya, pengobatan apa sangkal putung dan lain-lain ya Mas Semar ya. Misal Mas Semar sampai tak tanya sekarang, saya menjawab dengan jujur. Katakanlah ada orang kemudian Sobat Ngarit ternyata kakinya patah tulang, kemudian dia sakit, ke tempat sampean, pertanyaanku simpel. Kalau memang dia nggak punya uang, apakah sampean tarik biaya? Sudah terjadi. Nah, Sudah terjadi. Tapi saya nggak perlu update dia, Pak. ya, Karena itu privasi orang. betul. Kasihan. Betul. Ya, Coba. inilah yang saya salut sama Sobat Ngarit. Iya, saya ini cuma salah satu keluarga Sobat Ngarit, tapi saya berusaha manfaat. Sama Mas, artinya apa? Kalau teman-teman cek DJKI, Dirjen Kekayaan Intelektual, ya, ini biar tahu nih. Ini kawan-kawan harus tahu loh Mas Semar. Jangan kemudian kita kena penter-penter nanti. Ini teman-teman ya, legalitas Sobat Ngarit itu, ya, siapa pemegang paten Sobat Ngarit? Ya, jadi pemegang Sobat Ngarit kawan-kawan, kalau ditanya, ya, jadi pemegang patennya siapa? Tak kasih tunjuk. Pemegang paten dari Sobat Ngarit, ya, namanya Sobat Ngarit itu adalah Indra Khairul Firmansyah, di mana itu namanya adalah Mas Iyun sendiri. Bisa cek di website. di website, ya. Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, bukan punya Mas Semar, bukan punya saya. Apakah ini kepemilikan Mas Iyun pribadi? Enggak. Selama itu bermanfaat, ya, dan tidak disalahgunakan, monggo silahkan. Jadi kita ini, ayolah kita itu, kalau kita mengatakan Sobat Ngarit itu bukan kita dapat apa dari Sobat Ngarit, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk Sobat Ngarit. Ya, kalau kemudian kita berbicara mengenai Sobat Ngarit, ya, kemudian
kita berbicara tentang atribut, ya. Atribut Sobat Ngarit, tentang atribut yang digunakan selama ini. Toh juga kita sumbang-sumbang kemana-mana loh Mas Semar ya. Iya. Toh juga kita untuk acara-acara tertentu yang memang kemudian ada beberapa bencana alam. Kita nggak usah ngomong masalah siapa yang kita kasih Mas Semar. Iya benar. Daerah mana aja bencana-bencana yang udah kita tackle, udah kita bantu tanpa kita keluar-keluar di media. Malam ini Riau, ini lagi ke BRI ke itu. Ini Riau, malam ini Riau. Kemarin Gresik. Kemarin lagi yang kemarin itu mana Jakarta itu loh yang kemarin. Ya. Terus kayak kapan hari saya di acara Ayam Mansuri, saya kan juga orang-orang tahunya Sobat Ngarit saya. Ya saya bilang, saya perwakilan Sobat Ngarit, ini gaji saya ini gaji saya DPR 5 kali DPR ini saya kasihkan. Saya atasnamakan Sobat Ngarit teman kawan-kawan semua dan semuanya kan tahu. Kemudian kita berbicara mengenai di Medan, ada kawan yang kemudian kena masalah. Ada waktu itu ada FYP, Mas Semar, kalau nggak salah di Pantura. Ya. Ada, mohon maaf, ada yang kayak ini loh. Kalau truk itu apanya itu yang patah itu? Gardan. Bukan. Apa gardan itu as, ya? As. Nah, saya transfer atas nama siapa? Sobat Ngarit. Kan itu. Artinya apa yang bisa kita lakukan untuk kawan-kawan Sobat Ngarit? Ya. Kemudian Sobat Ngarit kalau misal kemudian dihubungkan, ini kita perlu klarifikasi. Acara Daily Wafa Fest besok gimana teman-teman Sobat Ngarit? Mas Iun datang bukan sebagai penampil. Nanti lihat aja. Kita nanti Mas Iun datang itu sebagai apa? Mas Iun datang sebagai pemborong UMKM yang ada di sana. Ya. Jadi nanti kita pada waktu kita nanti itu di sana itu ada ada apa namanya buka, ya udah. Jadi uang-uang yang terkumpul segala macam itu kan haknya Mas Iun juga, kita kasihkan untuk kita borong-borong UMKM yang ada di sana untuk dibagi-bagikan secara gratis di Dalewa Festival. Kalau panggung itu miliknya NDIKK, ya miliknya Aftersen, miliknya Dirga Sahid. Jadi kalau kawan-kawan kemudian menyamakan Mas Iun dengan teman-teman musisi, ya mohon izin, agak salah alamat. Kita semua support musisi Jawa, support musisi Minang, support musisi Kalimantan, support musisi, semua kita support musisi semuanya. Karena Sobat Ngarit sama musisi beda. Gitu loh, makanya Mas Iun dari awal juga Mas Iun tidak pernah untuk kemudian mau nyanyi. Lah memang beliau bukan penyanyi kok. Ya. Itu juga untuk yang kita beri bantuan. Kenapa kita buat struktur sampai ke bawah? Ya gini, biar tidak disalahgunakan. Jadi kalau untuk desa mana di daerah itu, kita langsung ada Sobat Ngarit sana yang kita langsung terjaring struktur, kita langsung kasihkan. Kan banyak sekarang yang mengatasnamakan minta ini, minta itu, kan banyak pihak minta transfer. Kalau sekarang kita enggak, langsung to the point. Nah, gunanya struktur nih. Lah Mas Semar, gimana? Jadi teman-teman lain-lainnya kalau pengen gabung Sobat Ngarit, itu gabungnya itu lewati siapa bos? Aku bingung. Banyak. Setiap daerah ada, setiap kabupaten ada, setiap. Disebutkan aja bos. Ya ini banyak ini. Coba teman-teman silakan direcord biar disebutkan. Teman-teman bisa menghubungi siapa aja. Kalau teman-teman memang sekiranya memang butuh bantuan, butuh bencana alam segala macam, ngomong teman-teman, kita akan bantu. Termasuk di Bekasi kita pun bantu geser data. Ya hari kemarin di Bekasi Sobat Ngarit Jabodetabek dan Jakarta meluncur ke Bekasi jam malam kemarin, sudah koordinasi dengan kami juga. Jadi nanti tak buat VT untuk orang-orangnya seluruh Indonesia maupun luar negeri, dan ada di hari ini masuk Finlandia. Nah jadi kawan-kawan, mau teman-teman di Finlandia, ada juga di Ukraine, ada juga teman-teman di Arab, ya, ada kawan-kawan di Filipina, ada teman-teman di Slovakia dan lain-lain. Silakan, karena loh
Mas, kok sobat ngaret sampai mana? Gini Rek, saya bukan apa, saya cuma info aja. Ini saya harap ada teman-teman dari Hong Kong, ada teman-teman dari Taiwan, ada teman-teman dari Malaysia, ya, ada teman-teman dari Amerika, Skotlandia, ada teman-teman dari Swiss. Baju Deli Wafa dari 2 tahun lalu itu sudah masuk sana semua. Jadi kita udah punya supply chain seluruh Indonesia, seluruh dunia. Yang Taiwan sudah itu ke sana itu, Taiwan. Mas Semar, coba sampean kasih beberapa nama-nama orang yang magang-magang luar kota ataupun luar negeri. Amerika ya, dari Polandia. Lah Polandia dari mana aja? Dari negara mana aja? Ayo teman-teman dari luar negeri, coba kita tunjukkan sobat ngaret dari mana ini. Nanti DM saya aja banyak. Ini privat DM ya. Gak apa-apa, ya. Sebutkan beberapa ini. Oh alah. Ada anak sepupu, ya, sepupu, ada ya. Anak cantik. Aduh. Coba Jepang, Malaysia, Singapura. Ya. Segera nanti nanti tak buatkan video. Vietnam. Mas Semar. Jadi kawan-kawan ya, ini ada Ica. Habis ini saya minta waktu 5 menit lagi ya buat live. Intinya gini teman-teman, silahkan direcord, silahkan untuk teman-teman sebarkan. Oke. Ya, saya tak ngomong dulu ya. Caca sama siapa? Caca sama siapa? Safa. Oh Safa ya. Aku tak ngomong bentar ya, diam dulu ya. Oke. Pak Tomli, baterainya tinggal 2% ini bateraiku. Tak apa-apa, 5 menit tok. 4 menit. Tak mati-mati nih lah. Ya. Oke. Jangan ngomong dulu, tolonglah. Oke kawan-kawan ya, silahkan direcord ya, silahkan disebarluaskan. Oke. Kita kembalikan sobat ngaret seperti sedia kala. Sobat ngaret spiritnya adalah bagaimana kita dari orang desa, orang daerah, yang kita berasal dari seorang petani, peternak, tukang, kita jualan di pinggir jalan, kita perantauan, abdi negara, kita teman-teman dari pemerintahan, dari teman-teman itu pahlawan devisa, bagaimana kita berkumpul bersatu padu, bisa saling bantu satu sama lain. Satu sobat ngaret tersakiti, maka semua tersakiti. Satu sobat ngaret ada masalah, semua kena masalah. Kita saling semua untuk support satu sama lain. Kalau ada truknya yang bermasalah, kita bantu. Ada mobil mogok, kita bantu. Ada bencana alam, kita langsung turun. Saya sama Mas Semar, insya Allah kita saling sama-sama tahu bagaimana kita brutalnya menyumbang di luar sana tanpa kita expose. Ketika ada orang-orang, ketika kita ketemu di jalan, cukup waktu hanya coba 10 detik, sehingga kita bisa akrab melalui platform Sobat Ngaret, persahabatan Sobat Ngaret. Saya pikir ketika kemudian kita berbicara mengenai dulu, kita tidak menampik adalah dulu itu bagaimanapun itu mekanisme proses percintaan. Ada dulu pernah kemudian ada Bunda Fauzana, ada Kung Ayu, ada Tata, ada dulu ada Atay, siapapun itu kita hormati. Tapi kita kembalikan lagi, Sobat Ngaret, kita tidak butuh orang-orang FOMO, kita butuh orang solid, kita butuh orang-orang di daerah, kita butuh orang-orang yang ada di Kalimantan, di Sumatera, di Bali, di NTB, semuanya kita jadi saudara ya tanpa membeda-bedakan. Itulah tujuan kita. Kemudian kalau ada yang goreng, ada yang nggak suka, silahkan. Ini badai sudah berlalu dan hampir semua orang-orang yang nyerang Sobat Ngaret sekarang sudah kecapean sendiri. Kita sekarang solid, kita bangkit lagi. Sampai lanjutkan Mas Semar. Hilangkan itu ngurusin pribadinya, hatinya seorang. Solid, berbuat baik, bermanfaat, saling support, silaturahmi antar daerah akan menjadikan sesuatu yang indah. Gitu aja lah kata-katanya. Jadi kawan-kawan nanti Mas Semar sama list ya, teman-teman dari ada yang dari Mesir, ada Slovakia, ada dari Swiss, ada dari Vietnam, ada dari Thailand, ada dari Hong Kong, ada dari Taiwan, semuanya di listing ya. Dimana kemudian ketika mungkin kita nanti akan keluar kota, keluar negeri, kita akan mengunjungi mereka semua. Apa yang kita lakukan, kita lakukan. Ketika mereka mungkin kebetulan, Mas, aku pengen kenal sama
bupatinya, wali kotanya mungkin bisa dibantu. Sebisa mungkin saya sama Mas Semar akan bantu. Mas Semar ini kawan-kawan ya, dia ini punya semacam tempat untuk apa Mas? Sangkal potong untuk mengobati orang sakit. Bila teman-teman memang butuh bantuan, bila betul apa, selama teman-teman Sobat Karet silakan ke sana untuk minta bantuan, termasuk untuk membesarkan sentolop. Udah di list semua, udah ada menjadi PP. Tinggal saya bagi nanti. Siap. Ya. Aku kalau udah gini saya nggak bisa kata-kata, kudu nangis Bi. Pak Tamli, Pak Ketua siap. Saya lanjut perjalanan dulu. 1, 2, 3. Wassalamualaikum. Ya. Mati HP ku. Oke, aman-aman. Lanjut ini.